شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشعهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala syekhul imam wal muallif wa hafidhahullah wa ala man naf'alihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disebut dengan al-furudul muqaddarah. Jadi dalam ilmu faraid ada yang disebut dengan al-furudul muqaddarah. Nah inilah, yaitu pertama adalah an-nisfu, yang kedua ar-rubu', yang ketiga al-thuluth, yang keempat al-thuluthan, kemudian yang ketiga, yang kelima, yang keenam, yang kelima al-thuluth. Al-thuluth. Yang keenam as-sudus. Nah ini semua disebut dengan al-furudul muqaddarah tuh, yang kita bilang mendapatkan bagian warisannya bil fardi itu. Kalau dibilang bil fardi, inilah disebut dengan al-furudul muqaddarah, bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah. Itu pertama an-nus, yang kedua ar-rubu', yang ketiga al-thuluth, yang keempat al-thuluthan, yang kelima al-thuluth, yang keenam adalah as-sudus tuh. Pertama an-nus. Jadi kalau dulu belajar bilangnya an-nus, boleh an-nisfu boleh.
Jadi boleh an-nisfu atau an-nus. Pertama an-nus. Berapa saya baca orangnya? An-nus. Pertama az-zauj. Yang kedua bintus sulbi. Yang ketiga bintul ibni. Yang keempat al-ukhtus syaqiqah. Yang kelima al-ukhut li'ab. Nah, ini masing-masing ada syaratnya tuh. Pertama adalah az-zawj. Az-zawj mendapatkan bagian an-nus dengan syarat yaitu berapa? Satu, yaitu tidak ada. Kemudian siapa yang disebut dengan fardun waris? Fardun waris arti bahasa letterlocknya itu cabang yang merupakan ahli waris. Berarti kalau cabang ke bawah gitu. Karena nanti ada kalimat al-aslu atau asal. Jadi dalam hukum faraid ada dua kalimat. Pertama fara, yang kedua adalah asal. Kalau dibilang fara, jadi kita udah tahu. Jadi cabang artinya. Kalau asal atau pokok atau dasar. Ini kalau fara ke bawah. Kalau fara cabang ke bawah. Tapi kalau asal ke atas tuh. Nanti makanya ada istilah ini, ada farqun waris, ada aslun zakarun tuh. Nanti tuh di ilmu faraid ada kalimat aslun zakarun, ada kalimat farqun waris tuh. Nah ketemu tuh, ada farqun waris, ada aslun zakarun. Ingat ya, ada aslun zakarun, ada farqun. Kalau dibilang farqun waris berarti cabang ahli waris, berarti dia lah ke bawah tuh. Kalau dibilang aslun zakarun, asal atau dasar atau pokok laki-laki, berarti ke atas tuh. Nah, fardun waris siapa itu? Al-ibnu, betul. Al-ibnu bawah tuh. Kemudian ibnu ibni wa'in sama. Kemudian yang ketiga al-bintu. Yang keempat bintu ibni wa'in sama. Ente boleh baca sabal, ente boleh baca saful, ente boleh baca safil atau boleh. Nanti kalau ada guru yang bilang wa'in safal boleh, wa'in saful boleh, wa'in safil boleh. Sengaja diungkapin seperti ini, nanti ente jadi nggak lihat orang, dia tahu iya ada bacaannya, ada safal, ada saful, ada safil. Jadi wa'in safal boleh, wa'in saful boleh, wa'in safil boleh. Tapi yang sering guru-guru kita bilang wa'in safal, itu yang sering tuh. Jadi kita kalau kaji kemana-mana kebanyakan kita punya guru-guru tuh bilang wa'in safal. Juga sering ada guru yang mengungkapkan dengan kalimat wa'in saful atau wa'in safil. Jadi tadi zawj mendapatkan bagian setengah anus jika tidak ada fardun waris. Yang disebut dengan fardun waris al-ibnu, kemudian ibnul ibni, wa'in safal, wa'in saful, wa'in safil, kemudian al-bintu, kemudian bintul ibni, wa'in safal, wa'in saful, wa'in safil. Yang lain nggak ada syaratnya? Ada. Yang kedua adalah bintus sulbi. Bintus sulbi, anak perempuan kandung. Kalau ini azab jelas suami tuh begitu. Nanti ini kalau nanti udah bikin diktat, bikinnya jelas dengan bahasa kita Indonesia tuh. Jangan azab, bilangnya kita suami itu. Suami mendapatkan bagian setengah jika tidak ada fardun waris. Nanti fardun waris jelasin tuh. Fardun waris adalah sebutin tuh begitu. Jadi orang yang baca paham. Jadi pemahaman buku diktat tuh yang kita paham, jangan tapi apa? Pembaca yang paham tuh. Tapi kalau belajar harus semua paham. Ya, bintu sulbi adalah anak perempuan kandung, mendapatkan bagian anus. Syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada mu'assib. Yang kedua adalah tidak ada matil. Siapa mu'assibnya dia?
ibnu sulbi. Bagaimana kalau ada muasibnya? Kita dari mithlu hadzal unthayaini. Kedua, tidak ada mumathil. Gimana kalau ada mumathilnya? Nah, maka semua mendapatkan bagian 2/3. Nanti itu sama tuh, susun di buku dikta. Muasib jelasin. Muasib adalah orang yang mengasobahkannya. Sebutin siapa orang mengasobahkannya? Anak laki-laki kandung. Tuh begitu. Jadi orang paham, oh iya. Jadi selama tidak ada anak laki-laki kandung yang merupakan saudara dia, maka dia mendapatkan bagian setengah. Tapi kalau ada muasib, maka dia adalah bagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang kedua, tidak ada mumathil. Mumathil sebutin nanti tuh, bikin buku silakan bikin, kemudian tulis di bawahnya tuh, mumathil adalah anak perempuan kandung lainnya tuh. Jelas ya? Jadi az-zawj mendapatkan bagian anus, syaratnya 1, tidak ada fardun waris. Kemudian yang kedua, bintu sulbi mendapatkan bagian anus, syaratnya adalah 2. Yang pertama, tidak ada muasib. Yang kedua, tidak ada mumathil. Rinciannya, kalau ada muasib ibnu sulbi, maka bintu sulbi mendapatkan bagian lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Ada mumathil, maka bintu sulbi ini dengan bintu sulbi lainnya mendapatkan bagian 2/3. Ada nggak syaratnya? Ada. Yang ketiga adalah bintu ibni mendapatkan bagian setengah anus. Syaratnya berapa dia? 3. Yang pertama, tidak ada walad sulbi atau waladu bin aqrabu minha. Itu syaratnya 3 dia. Bintul ibni, kita udah ngerti, cucu perempuan dari anak laki-laki. Hanya dia yang mendapatkan bagian anus. Hanya dia yang mendapatkan bagian as-sudus. Hanya dia yang mendapatkan bagian anus as-sudus pada masalah ilmu faraid. Bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian anus dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada apa? Walad sulbi atau walad sulbi. Gimana kalau ada walad sulbi? Rinciannya, kalau walad sulbinya anak laki-laki, ya, walad sulbinya adalah anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki mahdud hermanan. Itu begitu. Kemudian yang kedua, kalau ada anak perempuan, maka bintul ibni, anak perempuan 1 orang, maka bintul ibni as-sudus takmilatan yusulutain. Kemudian kalau ada anak perempuan 2 orang atau lebih, maka bintul ibni mahjub hermanan, kecuali ada gharib mubarak. Siapa gharib mubarak? Ibnu ibni. Kemudian yang berikutnya syaratnya, pertama tadi tidak ada walad sulbi atau tidak ada. Yang kedua, tidak ada muasibnya. Siapa muasibnya dia? Ibnu ibni. Bagaimana kalau ada muasibnya? Kita dari mithlu hadzil unthayaini. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada. Itu apa? Tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Itu ibni lainnya. Bagaimana kalau ada mumathil? Maka semua mendapatkan bagian 2/3. Lagi nggak syaratnya? Nggak ada. Kemudian yang keempat, al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian an-nus dengan syarat yang pertama, tidak ada far'un waris. Selama tidak ada far'un waris, maka al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian an-nus setengah. Itu. Selama tidak ada far'un waris, syarat yang pertama, maka al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian an-nus. Karena rinciannya, kalau seandainya ada far'un waris anak laki-laki, maka al-ukhtus syaqiqah mahdud hermanan. Tuh ingetin tuh ya. Jadi kalau mayit meninggal ada anak laki, maka saudara perempuan kandung mayit ini bagaimana hukumnya?
Mahyub hermanan tuh. Kita punya orang tua kita punya saudara perempuan sekandung dia. Ada kita anak laki, maka saudara yang merupakan cicit kita atau tante kita, saudara perempuan dari bapak kita atau ibu kita, maka hukumnya apa itu? Mahyub hermanan. Kenapa demikian? Karena ada anak laki-laki itu. Jadi syarat yang berikutnya tadi, yang pertama tadi tidak ada far'un. Kalau far'un waris yang laki-laki, maka ukhtus syaqiqah hukumnya adalah mahyub hermanan. Kalau ada far'un waris perempuan satu orang, anak perempuan satu orang atau lebih, maka ukhtus syaqiqah asabah kalau ghair. Kita punya bapak meninggal, kemudian bapak kita punya anak perempuan semua. Dia punya saudara perempuan apa? Sekandung. Saudara perempuan sekandung bapak ada bagiannya tuh. Jadi apa dia tuh? Sobah. Jadi anak dulu dihitung. Anaknya berapa? 1,5 berarti. Nanti al-ukhtus syaqiqah asobahnya, sisanya itu. Tuh, demikian ya. Kalau seandainya memang saudara perempuan sekandung ini dia bersama dengan far'un waris, kemudian far'un warisnya adalah anak perempuan satu orang atau lebih. Satu orang ya? Satu orang, maka mendapatkan bagian asobah ma'al ghair. Kemudian apabila ada anak kandung perempuan, benar satu orang kalau lebih tadi, maka menjadi asobah ma'al ghair. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada ayah. Nggak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Mahyub hermanan. Ada ayah, ada saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan kandung hukumnya apa? Mahyub hermanan. Yang berikutnya tidak ada mu'asib. Siapa yang mu'asibnya? Siapa yang mu'asibnya? Al-akhus syahid. Bagaimana kalau ada mu'asibnya? Kita kali di muhallil bertain. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'asib. Siapa yang mu'asibnya? Al-akhus syahidah. Bagaimana kalau ada mu'asibnya? 2/3. Ada lagi kan? Ada lagi. Yang kelima adalah al-ukhud li'ab, mendapatkan bagian an-nus. Berapa syarat? 5. Syarat yang pertama tidak ada far'un waris. Rinciannya kalau ada far'un waris anak laki-laki, maka al-ukhud bil ab bagaimana hukumnya? Mahyub hermanan. Kalau ada anak perempuan satu orang atau lebih, asabah. Dihitung ya. Anak perempuan ada al-ukhtus syaqiqah, al-ukhud bil ab satu orang atau lebih, maka bagian dia menjadi apa? Asabah al-ghair. Kemudian yang berikutnya tidak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Mahyub hermanan. Kemudian yang berikutnya tidak ada satu orang pun dari saudara sekandung. Rinciannya kalau ada al-akhus syaqiq, maka al-ukhud ya bagaimana hukumnya? Mahyub hermanan. Ada al-akhus syaqiq, maka al-ukhud ya mahyub hermanan. Kalau ada al-ukhdus syaqiqah satu orang, maka al-ukhud la as-sudus karena takmilatan lil-thulutsain. Kalau ada al-ukhtani syaqiqatani fa akthar, al-ukhud li'ab bagian berapa? Kecuali ada ada akhwar. Siapa akhwar? Al-akhwar. Jadi kalau ada saudara perempuan kandung 2 orang atau lebih, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan bagian sama sekali, kecuali dia ada akh mubarak, saudara yang diberkahi, yaitu al-akh al-akh. Ada lagi sahabatnya kan? Apa? Tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya dia? Al-akh. Bagaimana kalau ada mu'asibnya? Kita kali dia muhallil. Kemudian apa lagi? Tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-ukhud bil-ab yang lainnya. Bagaimana ada mu'asibnya? 2/3. Ada lagi nggak salahnya? Nggak ada. Jelas ya? Ini bagian yang pertama yaitu an-nus atau an-nisfu. Yang kedua adalah ar-rubu. Ar-rubu bagiannya siapa aja? Yang pertama az-zawj.
Yang kedua, az-zawjah. Az-zawjah atau az-zawjat. Mau bininya satu, mau lebih, maka dihukumkan sama bagiannya. Yang pertama, az-zawj mendapatkan bagian ar-rubu' dengan syarat yaitu ada fardun waris. Bininya meninggal, tapi ada apa? Ada anak, baik anak dari dia atau dari bininya itu, begitu. Anak dari dia atau dari bininya, maka ini suami mendapatkan bagian adalah seperempat tuh. Jadi anaknya mau anak dia, mau anak bininya, maka dia mendapatkan bagian ar-rubu tuh. Harta bininya ya, harta bininya. Ada suaminya, si bini punya apa? Punya anak, maka az-zawj bagiannya berapa? Ar-rubu seperempat. Jadi dia kawinnya berjanda misalnya, janda kaya, lalu punya apa? Punya anak, janda kaya nih, punya apa tuh? Punya anak, meninggal tuh janda kaya tuh, maka ini az-zawj bagiannya berapa? Ar-rubu. Kenapa demikian? Ada fardun waris. Yang kedua adalah az-zawjah atau az-zawjat mendapatkan bagian ar-rubu dengan syarat yaitu ada fardun waris. Katalah tidak ada fardun waris. Ngaco dimakan masih ngaco aja. Tidak ada itu, tidak ada fardun waris tuh. Tidak ada fardun waris, maka az-zawjah atau az-zawjat bagiannya adalah ar-rubu yaitu seperempat. Lagi nggak terus syaratnya? Sekali lagi. Yang berikutnya adalah al-thumun. Berapa orang al-thumun? Satu. Siapanya? Az-zawjah atau az-zawjat. Al-thumun dengan syarat ada fardun waris. Ada fardun waris, maka az-zawjah atau az-zawjat mendapatkan bagian al-thumun. Jelas ya? Nanti paham apa begitu. Jadi udah dipahamin, kemudian dihafalin. Karena ada orang yang metodenya hafal, tapi tidak apa? Tidak paham. Kalau anda pengennya ente paham dulu, baru kemudian apa? Dihafalin tuh. Jadi ada balik itu. Karena kalau orang yang hafal, belum tentu dia paham. Kalau ada orang hafal, belum tentu dia apa? Paham. Karena anak-anak yang mengejar tahfizul Quran, kemudian dia nggak paham, sayang. Makanya harus dibarengi dengan apa? Dengan ilmu agama tuh. Jadi kalau ada orang yang hafal, belum tentu apa? Paham. Banyak orang yang hafal tapi nggak paham. Contoh misalnya, dia hafal, misalnya Bashir Alfiah 1000 bait dihafal, tapi dia nggak paham, nggak tahu cara makainya. Nah ini sama seperti ini. Jadi semua cabang ilmu dalam ilmu agama diharapkan di samping paham terlebih dahulu, baru kemudian apa? Hafal tuh. Jadi kita harapin ente paham dulu, baru kemudian dihafal. Oke seperti ini. Setelah kita udah belajar habis sampai as-sudus, ada ulang lagi tuh. Tujuannya apa? Tujuannya biar paham sampai apa? Sampai dihafal. Karena nanti kita masuk ke bab yang berikutnya, as-shalah, masuk ke bab al-hajj, masuk ke bab al-jad wal kemudian masuk ke bab al-munasakh dan seterusnya, awal rab, itu semua ini berkaitan. Jadi ente mau kemana sampai ujung faraid, ini dulu intinya tuh, gitu. Ini dulu intinya. Kalau ini sudah dipahami, sudah dihafali, sudah dikuasai, nanti pas ente melangkah ke as-shalah udah paham. Oh iya. Jadi tahu gambarannya. Oh ini adalah bagian daripada al-asl adalah orang-orang yang mengasabahkan. Jadi pertama an-nus, yang kedua adalah ar-ruh, yang ketiga adalah al-thulman, yang keempat adalah al-thulman. Berapa orang dia? Yang pertama bintas sulbi fa'aktar. Yang kedua bintal ibni fa'aktar. Yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar.
Yang keempat, al-ukhtani bi'ab akbar. Empat tuh ya. Al-thulutsan adalah bagian dari empat orang ini. Pertama, bintas sulbi fa'akthar. Yang kedua, bintal ibni fa'akthar. Yang ketiga, al-ukhtani syaqqadani fa'akthar. Yang keempat, al-ukhtani bi'ab fa'akthar. Syarat yang pertama adalah apa? Bintas sulbi fa'akthar mendapatkan bagian al-thulutsan. Syaratnya berapa dia? Satu, yaitu tidak ada. Ingatin ya, tinggal dipangkas doang. Karena dia tidak ada apanya. Tidak ada apanya. Kenapa dipangkas? Ini kan yang anus bintu sulbi sampai itu berapa? Dua. Bintu ibni? Tiga. Al-ukhtu syaqiqah? Al-ukhtu li'ab? Lima. Pangkas doang. Hilangin atu-atu. Kok hilang? Atu-atu kenapa demikian? Tidak ada apanya. Ingatin tuh. Itu kuncinya tuh. Kok jadi hilang di lempengan al-thulutsan? Kan sama-sama bintu sulbi, cuma dia fa'akthar. Kenapa demikian? Beda dengan anus. Karena pada lempengan al-thulutsan itu tidak ada mumathilnya. Mumathilnya udah di sini tuh, ya. Berapa orang ini? Berapa orang? Dua orang atau? Kalau bicara dua orang, berarti sudah ada apanya? Nah, mumathilnya pangkas hilangin tuh, begitu. Kalau di sini pada lempengan anus tidak ada apanya? Tidak ada apanya? Mumathilnya. Makanya di sini bintu sulbi bagiannya adalah syaratnya anus, syaratnya adalah dua. Kemudian di sini bintu ibni tiga, al-ukhtu syaqiqah empat, al-ukhtu li'ab lima. Pas berpengan membicarakan al-thulutsan. Ini kuncinya nih. Pas berpengan membicarakan al-thulutsan, maka setiap mumathil pada anus bintu sulbi, bintu ibni, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li'ab hilangin, buat masukin ke bagian al-thulutsan. Ingatin ya. Nah, pertama tadi bintas sulbi fa'akthar mendapatkan bagian al-thulutsan. Syaratnya berapa? Satu, yaitu tidak ada apa? Tidak ada muasibnya, tidak ada muasibnya. Dimana kalau ada muasibnya? Kita kali itu hadir. Lagi syaratnya? Nggak ada tuh. Kan sini kan tadi dua ya? Dua tuh. Kenapa dua? Karena ada muasil. Yang kedua adalah bintal ibni fa'akthar mendapatkan bagian al-thulutsan dengan syarat berapa? Dua. Pertama adalah tidak ada orang sulbi atau rinciannya kalau ada orang sulbi, anak perempuan, anak laki-laki kandung, maka bintal ibni fa'akthar bagiannya berapa? Mahjub hermanan. Kalau seandainya ada orang sulbi, anak perempuan satu orang, maka bintal ibni fa'akthar bagiannya berapa? As-sudus takmilatan its-tsulutain. Kemudian kalau seandainya ada walad sulbi perempuan dua orang atau lebih, maka bintal ibni fa'akthar bagiannya berapa? Mahjub irman. Kecuali ada siapa? Siapa qarib barak? Ibnul ibni. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya syaratnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Ibnu ini. Bagaimana kalau muasibnya? Yang berikutnya? Udah habis. Dua. Ini satu. Ini dua. Yang ketiga, al-ukhtani syaqiqadani fa'akthar mendapatkan bagian al-thulutsan. Syaratnya berapa? 3. Ingat pangkas satu dari sini. Ini ada yang matil, pangkas. Ini nggak ada, pangkas langsung, hilangin langsung. Nah, syarat yang pertama adalah tidak ada far'un waris. Rinciannya, kalau ada far'un waris ada al-ibnu, maka al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar bagiannya berapa? Mahjub hermanan. Kalau ada al-bintu atau al-bintani fa'akthar bagiannya berapa? Asobah. Kita ingetin, kalau asobah ma'al ghair berarti dia sama seperti asobah bin nafs, nunggu bagiannya selesai
Bisa dia sedikit, bisa bagiannya banyak, atau sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Ingat itu begitu. Jadi misalnya dia bersama dengan dua orang anak perempuan kandung. Ada orang meninggal dunia, ada dua orang anak perempuan kandung, juga ada dua orang saudara perempuan sekandung. Yang ada dia, kemudian ada az-zawj, ada istri. Istri bagiannya apa istri bagiannya? Ingatin ada faktor waris perlapan. Kemudian dua orang anak perempuan kandung bagian berapa? 2/3 tuh. Istri 1/8. Dua orang anak perempuan kandung adalah bagiannya tadi 2/3. Asal masalah berapa itu? Berapa saudara? 24. Bagi 24 bagi 8 berapa istri? 3. Kemudian 2/4 dibagi 2/3 dikali 2/3 berapa itu? 16 tambah tadi istri 3 berapa? Ada nggak sisanya tuh? Nah sisanya berapa? 5. Buat siapa? Asobah. Siapa asobah ini? Al-ukhtanish syai'atani fa'akhtar, begitu ya. Tapi kalau seandainya memang sama sekali nggak ada, yang ada bagian sisanya, udah al-ukhtanish syai'atani sama sekali tidak mendapatkan bagian sama sekali warisan. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu memposisikan tadi asobah apa? Asobah al-ghair. Ini cuma namanya doang. Sebenarnya sama dengan asobah bin nafs. Dan tadi al-ukhtani syai'atani fa'akhtar, kalau bertambah dengan satu orang anak perempuan kandung al-bintu, atau dengan al-bintani fa'akhtar, maka al-ukhtani syai'atani fa'akhtar bagaimana tadi? Asobah al-ghair. Jadi bukan mahjub ya, asobah. Ingatin, kalau dia bersama dengan anak perempuan satu orang, dua orang atau lebih, maka al-ukhtani syai'atani fa'akhtar adalah menjadi apa? Asobah ma'al ghair. Itu begitu. Tadi contohnya ada orang meninggal dunia, meninggalkan bintani, bintas sulbiyah, kemudian meninggalkan al-ukhtanish syaqiqatani. Nah ini bagaimana ini bagaimana Oh tadi zaujah ya, zaujah deh. Taruh bingung lagi. Belum maaf ya. Az-zawjah. Berapa ya az-zawjah bagiannya? Kenapa 1/8? Siapa berwaris tuh? 1/8. Kemudian bintas sulbiyah? Kenapa 2/3? Dua orang. Yang pertama bukan begitu. Pertama tidak ada mu'asib. Tuh. Berarti yang pertama adalah tidak ada mu'asibnya. Berarti bagian dia adalah 2/3. Ini al-ukhtani syai'atani asobah tuh. Karena dia ada bintas sulbiyah tuh. Asal masalah berapa ini? 24 per 8 24 3 2/3 24 16 tambah 3 24 kurang 19 tuh gitu. Udah rapi kelar jadwal tuh. Jelas ya. Jadi al-ukhtani syai'atani fa'akhtar tadi, kalau seandainya bersama dengan dua orang anak perempuan, bersama dengan satu orang, dua orang atau lebih anak perempuan, maka dia bagian itu berapa? Asobah. Yang kemudian berikut syaratnya apa? Tidak ada. Bagaimana kalau seandainya ada ayah? Mahjub hirman. Ingetin ya, ada ayah maka al-ukhtani syaqiqatani fa'akhtar mahjub hirman. Sama dengan ini, al-ukhtu syaqiqah, ada ayah maka dia mahjub hirmanan. Kemudian terdengar lagi tidak ada. Siapa mu'asibnya ya? Al-akhus syaqiq. Lagi kan syaratnya?
Nggak ada lagi. Kemudian yang keempat adalah al-ukhtani li'at fakta. Syaratnya berapa dia? Syaratnya berapa? 4. Tadi sini 5 karena ada matil. Yang 4 karena tidak ada matil. Udah masuk di sini tuh. Yang pertama adalah tidak ada. Kalau ada fardun waris, ada al-ibnu, ada anak laki, ada anak laki-laki, maka al-ukhtani apa? Bagaimana? Mahjub tuh. Anak laki sakti itu dia. Tutupin semua anak laki itu. Anak laki satu orang doang, tutupin semua. Gara-gara anak laki, maka ada bagian-bagian dari al-waratah sama sekali hilang tuh. Tadi ini, ada anak laki, maka al-ukhtani apa? Bagiannya berapa? Mahjub hermanan. Ada anak perempuan, al-bintu, al-bintani, fa'akhtan, maka al-ukhtani li'at-fa'akhtan bagiannya berapa? As-sobah ma'al ghair. Kemudian yang syarat berikutnya tidak ada. Bagaimana kalau ada ayah? Yang bulan berikutnya syaratnya tidak ada satu orang pun dari saudara sekandung. Rinciannya kalau ada al-akhus syaqiq, itu ada orang meninggal, ada saudara laki-laki sekandung, juga ada 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih, maka al-ukhtani li al-fa'akhtar bagiannya berapa? Mahjub hermanan tuh. Kemudian kalau ada al-ukhtus syaqiqah, berarti saudara perempuan kan udah betul. Satu orang. Saudara perempuan kandung juga adalah satu orang. Maka al-ukhtani li al-fa'akhtar bagiannya berapa? As-sudus takmilatan sifulatain. Kalau ada al-ukhtani syaqiqatan fa'akhtar, maka bagiannya berapa? Kecuali ada siapa? Akhbar. Siapa akhbar? Akhl. Ada juga terus? Tidak ada? Mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akh. Ada lagi salahnya? Ada lagi. Sudah. Kemudian at-thuluth sekarang. At-thuluth berapa orang? 2. Yang pertama al-um. Yang kedua ingetin tuh, ingetin al-ikhwah awil akhwat. Kalau ikhwah berarti saudara laki-laki seibu, akhwat berarti saudara perempuan seibu. Ingetin tuh as-sulus nih, sepertiga. Ente ingetin, ente pahamin. Bagian sepertiga 2. Yang pertama adalah ibu. Ingetin, ibu dapat bagian as-sulus. Yang kedua adalah saudara. Berarti kalau saudara berapa jumlahnya? 2 orang atau lebih. Saudara seibu yang pernah laki-laki, atau saudara seibu tapi yang apa? Yang perempuan, mendapatkan bagian as-sulus. Syaratnya pertama al-um mendapatkan bagian as-sulus. Syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada far'un waris. Selama tidak ada far'un waris, nggak ada al-bintu, nggak ada bintul ibni fa'akhtar, nggak ada bintul wa'in sabab, tidak ada al-ibnu, tidak ada ibnul ibni wa'in sabab, maka al-um mendapatkan bagian as-sulus. Jadi tidak ada far'un waris. Yang kedua, tidak berbilang saudara sekandung sebapak. Ente berarti kalau kalimat tidak ada berbilang saudara sekandung sebapak seibu, ente punya pemahaman kalau seandainya saudara sekandung sebapak seibu berbilang, berapa jumlahnya? 2 orang atau lebih, maka al-um mendapatkan bagian bukan al-thulus. Jadi selama tidak berbilang saudara sekandung sebapak seibu, maka al-ikhwah akhwatul um adalah bagiannya al-thulus. Ingat ya, al-um bagiannya tadi pertama al-thulus, syaratnya tidak ada far'un. Yang kedua tidak berbilang saudara sekandung sebapak ataupun seibu. Yang kedua adalah al-ikhwah atau akhwat bil um. Nah ingetin tadi itu, berarti ini saudara laki-lakinya jumlahnya adalah 2 orang atau lebih, atau saudara perempuannya 2 orang atau bagiannya mendapatkan bagian al-thulus. Syaratnya apa?
Tidak ada. Yang kedua tidak ada. Nah ini nih itu kemarin kaitannya itu lempengan kita bicarain al-fulus dengan as-sulus tuh. Tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un waris tuh. Selama tidak ada aslun zakarun, selama tidak ada far'un warithun, maka al-ikhwah akhwat lil mendapatkan bagian as-sulus tuh. Ingetin ya. Ada orang meninggal, kemudian tidak ada aslun zakarunnya, tidak ada ab, selanjutnya al-jad, kemudian wain ada, kemudian tidak ada far'un. Siapa batas? Al-bintu bintul ibni waisapa. Kemudian al-ibnu tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un warithun, maka al-ikhwah atau al-akhwat mendapatkan bagian al-fulus. Gitu ya. Kemudian apa lagi syaratnya? Hah? Udah? Deh, yang penting tadi tidak ada aslun, tidak ada far'un. Tuh, udah selesai tuh. Sekarang al-sulus, ada banyak nih. Pertama adalah siapa bagiannya? Al-ab. Yang kedua al-jad. Yang ketiga al-um. Yang keempat al-jaddah. Yang kelima bintul ibni fa'akthar. Yang keenam al-ukhur li apa? Yang ketujuh al-akh awil akhwat. Jangan ngaco. Al-akh atau al-ukhur. Al-akhwat banyak. Al-ukhur itu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? 7 orang, ngertiin tuh. As-sudus bagiannya 7. As-sudus bagiannya adalah 7. Pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni fa'akthar, yang keenam al-ukhur li'ab fa'akthar, yang ketujuh al-akh lil-um atau al-ukhur. Ngertiin, lempengan al-akh dengan al-ukhur kalau dia 2 orang atau lebih maka bukan as-sudus tapi berapa? As-sulus. Tapi kalau seandainya jumlahnya hanya 1 orang, al-akh lil-um 1 orang saudara laki-laki seibu, al-ukhur lil-um saudara perempuan seibu, 1 orang doang jumlahnya, maka mendapatkan bagian berapa? As-sudus tuh ada bagiannya tuh, ingetin tuh. Saudara saudari perempuan ataupun laki yang seibu itu ada bagiannya. Lebih daripada 2 orang atau lebih maka mendapatkan bagian as-sulus. 1 orang maka bagian adalah as-sulus. Yang pertama al-ab, syaratnya apa? Mendapatkan bagian as-sulus. Ada far'un waris. Dirinci lagi. Kalau seandainya far'un warisnya anak laki-laki maka al-ab bagiannya berapa? As-sulus bil fardi saja. Tuh. Kalau ada anak laki-laki maka al-ab bagiannya adalah as-sulus bil fardi saja. Yang kedua, kalau seandainya ada anak perempuan maka al-ab bagiannya berapa? 2 bagian. 2 kali bagian. Yang pertama adalah as-sulus bil fardi, yang kedua bit taqsim. 2 kali, ingetin tuh. Kalau anaknya anak perempuan maka al-ab bagiannya 2 kali. Pertama as-sulus bil fardi bagian 1/6. Yang kedua adalah kalau hartanya masih lebih maka dia juga mendapatkan bagian apa tadi? Bitaksib asobah dia. Ada lagi salahnya? Ada lagi nggak? Nggak ada. Yang kedua adalah al-jad bagiannya adalah 1/6. Syaratnya pertama, ingetin jangan bingung. Ini sama dengan apa ini? Allah, ingetin. Lempengan al-ab al-jad sama. Lempengan al-um al-jaddah sama. Al-ab syaratnya adalah pertama ada far'un waris. Rinciannya kalau seandainya ada anak laki-laki maka al-jad bagiannya berapa?
Hanya as-sudus saja. Yang kedua adalah kalau seandainya ada anak perempuan, maka al-jad bagian berapa? 2 kali bagian. Yang pertama as-sudus bil fardhi, yang kedua bil taksibi. Ada yang salah tiga? Tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah al-um. Al-um mendapatkan bagian as-sudus syaratnya berapa? 2. Yang pertama ada far'un waris. Yang pertama far'un waris, ada far'un waris. Al-um mendapatkan bagian as-sudus, ada far'un waris. Jadi kalau ada anak laki, ada anak perempuan, maka al-um bagiannya adalah as-sudus. Ingatin tuh. Ada mayit nih, mayit punya ibu, juga punya anak, begitu ya. Mayit punya ibu, punya apa? Punya anak. Karena si mayit punya anak, maka ibunya mayit bagiannya berapa? As-sudus, terus per 6 tuh. Lantaran ada al-far'ul waris. Jadi al-um bagian adalah 1/6 jika pertama ada apa? Far'ul waris. Yang kedua adalah berbilang saudara sekandung sebapak. Ini mayit nih, ada orang meninggal, ada ibunya, tapi dia punya saudara 2 orang atau lebih, yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu, maka al-um bagiannya berapa? Maka bagi ibu as-sudus. Ngerti ya? Ulang lagi. Al-um bagian adalah as-sudus. Tadi yang pertama, kalau seandainya ada siapa? Far'un waris. Gampang itu. Ilustrasinya gampang. Ada orang meninggal dunia, dia punya ibu. Kemudian dia punya anak tuh. Karena ini si mayit punya anak, ibunya bagiannya berapa? As-sudus. Yang kedua, tadi berbilang saudara sekandung, seberapa ada pun seibu. Ada orang meninggal dunia, dia punya ibu, dia juga punya saudara. Misalnya saudara kandung, jumlahnya 2 orang atau lebih, maka bagian al-um bagian as-sudus. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, yang keempat al-jaddah, sama itu. Yang pertama syaratnya tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak berbilang saudara sekandung, sebapak, seibu. Yang kelima, tidak ada ibu. Bukan ada tambahan syarat yang jaddah. Oh, yang menghalangi jaddah dari pihak ayah. Yang menghalangi jaddah dari pihak ayah siapa pertama? Dari pihak ayah. Al-qul, kemudian al-um, kemudian al-jaddah. Tadi itu kita jadi akhirnya jadi tadi dulu gampang tuh. Jadi kita pahami dulu, nanti akan datang ulang-ulang begitu tuh, pelan-pelan. Ini mesti pelan-pelan ini. Jadi nggak langsung nanti ada yang saya tahu yang menghalangi jaddah nih. Udah pernah saya tahu, udah pernah. Cuma khawatir ada tambahan itu lupa terakhirnya gitu, pelan-pelan, nggak buru-buru. Iya, yang menghalangi jaddah dari pihak ayah siapa? Ayah, ibu, al-jaddah aqrabinha. Kemudian yang menghalangi jaddah dari pihak ibu adalah al-um, al-jaddah aqrabinha. Entar insyaallah pelan-pelan itu, nggak buru-buru. Jadi begitu ya ibu, nggak langsung si guru nggak langsung semua dikasih ke murid, bisa enak, bisa muntah ke murid, nggak ada kemakan. Yang kelima adalah bintul ibni Thakthar, mendapatkan bagian berapa? As-sudus. Syaratnya berapa? Ini yang kemarin tuh. Syaratnya berapa? 1. Tidak ada apa? Ada siapa? Ada 1 orang anak perempuan kandung, maka bintul ibni Thakthar mendapatkan bagian berapa? As-sudus. Ada orang meninggal dunia, ada anak perempuan kandung 1 orang. Kemudian juga dia ninggalin cucu perempuan dari anak laki. Dia punya anak laki, ada anaknya perempuan. Dia juga punya anak perempuan kandung, maka anak perempuan kandungnya mendapatkan bagian apa? Setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang lebih, bagian berapa? As-sudus 1/6. Tuh gitu ya. Nah, nanti uraiannya lebih luas, entar dulu tuh. Yang penting kita pahamin dulu. Bintul ibni Thakthar mendapatkan bagian as-sudus dengan syarat yaitu ada bersamanya anak perempuan kandung yang jumlahnya adalah 1 orang. Begitu.
Jadi ilustrasi yang paling gampang tadi itu, ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan anak perempuan kandung satu orang, juga meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya anak perempuan, berarti kan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka al-bintus sulbiyah, anak perempuan kandung mendapatkan bagian berapa? Setengah tuh. Kemudian bintul ibni bagiannya berapa? Seperenam tuh. Itu jelas ya. Itu untuk perluasan nanti insya Allah gampang. Kemudian yang ke-6 adalah al-ukhud li afaqtar, mendapatkan bagian as-sudus. Syarat yang pertama apa? Pertama, ada saudara perempuan kandung satu orang. Jadi betul. Al-ukhud bil afaqtar, saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih mendapatkan bagian seperenam, dia bersama dengan saudara perempuan sekandung, jumlahnya adalah satu orang tuh. Ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan saudara perempuan sekandung satu orang, juga meninggalkan saudara perempuan sebapak satu orang. Maka saudara perempuan sekandung satu orang berapa bagiannya? Berapa bagiannya? Setengah. Kemudian saudara perempuan sebapak berapa bagiannya? Seperenam. Ingetin tuh ya, itu termasuk daripada syarat daripada al-ukhud lil ab fa akthar, mendapatkan bagian as-sudus seperenam. Lagi satu kan? Lagi kan? Hah? Ada lagi. Kemudian yang terakhir al-akh ingetin. Kalau udah bicaranya saudara yang seibu, baik yang laki yang perempuan, kalau jumlahnya cuma satu orang, maka dia bagiannya berapa? Seperenam. Ingetin tuh. Tadi bicara yang sepertiga, kalau seandainya apa tadi? Jumlahnya itu dua orang atau lebih, maka bagiannya adalah sepertiga. Tapi kalau cuma satu orang doang, saudara seibu satu orang yang laki, atau saudari, berarti yang perempuan tuh, perempuan saudara perempuan seibu satu orang, maka mendapatkan bagian berapa itu? As-sudus. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada asnun zakarun, tidak ada hakun waris. Selama tidak ada al-ab, al-jad wa in ala, selama tidak ada al-bintu, bintul ibni wa in safa, al-ibnu, ibnul ibni wa in safa, maka al-akh al-um, al-ukhud bil-um mendapatkan bagian as-sudus. Ada al-akh al-um, saudara laki-laki seibu, ada ayah, maka dia ada bagiannya mahjub hermana. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau penyebutan perlu berurut nggak buat faktor waris, dari yang laki dulu apa perempuan dulu apa? Bebas. Al bintu bintul ibni, al ibnu bintul ibni, bebas. Yang penting benar gitu, bebasnya benar. Jadi bebas, boleh kita bilang al ibnu ibnul ibni wa in sama, boleh kita bilang al bintu bintul ibni, serah kita. Yang bebas benar, tapi bebasnya benar. Allahu a'lam bishawab.